Shalom, selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh sejenak. Mari dengan penuh ungkapan syukur atas karunia-Nya bagi setiap kita. Kita berdiri menyanyikan nyanyian baru bagi Dia, Sang Pencipta dan Pemelihara semesta. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Umat Tuhan, hari ini kita beribadah kepada Tuhan dengan mengingat kasih dan penyertaan Kristus, Sang Kepala Gereja, bagi gereja kita GKI Guntur. 65 tahun sudah Ia menolong dan memampukan kita untuk terus berkarya dan melayani. Kesempatan demi kesempatan Ia berikan agar kita dapat terus bertumbuh di dalam iman, kebenaran, dan kasih, menjadi jemaat teladan. Hari ini kita ingin menghayati sebuah tema, lalang di tengah gandum. Nas yang mendasari ibadah kita diambil dari Efesus 4 ayat 14 dan 15. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah Kepala. Mari umat Tuhan, kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mengakui dosa-dosa kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sebagai gereja-Mu, acap kali kami gagal melakukan tugas perutusan-Mu di dunia ini. Kesempatan demi kesempatan selalu hadir, tetapi seringkali kami melewatkannya. Kami seringkali terbuai dalam kepuasan atau pencapaian yang telah kami miliki. Dan terkadang kami juga gagap
menghadapi perubahan demi perubahan. Terlebih lagi ya Bapa, sebagai umat-Mu, kami pun belum mampu menunjukkan cinta kasih-Mu secara nyata bagi sesama kami, terutama ketika kami menghadapi masa-masa sulit. Ya Tuhan, kasihanilah kami, basuhlah kami dan ajarlah kami untuk terus membarui diri kami hari demi hari. Inilah doa permohonan kami, inilah pengakuan dosa kami. Demi Kristus penebus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang berdiri. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Kolose 1 ayat 9 sampai 10. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Demikianlah berita anugerah bagi Tuhan. Bersandar dan lengan yang kekal, damai dan dekat sungguh milikmu. Bersandar dan lengan yang kekal, aman, aman.
bersandarkan lengan yang kekal. Saudara, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Sungguh indah dan mulia ya Tuhan, segala karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur karena kami boleh hidup di tengah-tengah kenyataan akan berbagai macam bentuk kebaikan dan kebesaran Tuhan. Bahkan kami boleh senantiasa bersandar pada lengan yang kekal, pada tangan Tuhan yang kuat dan perkasa. Walaupun di dalam penyataan kehidupan kami masih seringkali meragukan Engkau. Dalam proses pertumbuhan iman kami masih seringkali mengeluh dan mencari Tuhan seolah-olah Engkau membiarkan kami melalui segala sesuatunya seorang diri. Padahal Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, di tengah-tengah kami, di dekat kami. Biarlah ketika kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini, kami dapat merasakan bahwa Engkau ada di dekat kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami, sehingga kami siap untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan hanya kami menantikan apa yang dapat firman Tuhan nyatakan untuk kondisi kami, tetapi kami juga ingin menunjukkan apa yang bisa kami lakukan untuk membuat firman Tuhan menjadi bagian yang terpenting dan yang tidak akan pernah terpisahkan dengan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja dan kami menyambutnya dengan sukacita. Inilah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan 30, dilanjutkan ayat 36 sampai dengan 43. Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar,
Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan pada penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Saudara-saudara, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Kiranya kita semua senantiasa dalam kondisi yang baik, yang sehat, dan juga senantiasa tidak lupa untuk bersyukur di dalam kehidupan yang kita jalani. Pada tanggal 17 Juli, GKI Guntur boleh Tuhan percayakan untuk bertambah 1 tahun lagi menjadi genap 65 tahun. Ibu saudara, mungkin di antara perayaan ulang tahun per 5 tahun yang biasa dilakukan di Guntur, perayaan ulang tahun ke-65 ini yang mungkin paling sederhana dan biasa-biasa saja. Karena kita tidak punya banyak pilihan di tengah pandemi yang masih terjadi, di tengah proses peralihan yang mungkin belum terlalu lancar nih, dari zona biru ke zona hijau dan lain sebagainya. Kita masih bisa menemukan ada banyak kasus, khususnya juga mungkin di Bandung atau di Jawa Barat ada klaster yang baru juga, Ibu Saudara. Tapi biarlah kita tidak mau tergantung dari meriah atau tidaknya perayaan ulang tahun, tapi kita mau sungguh-sungguh memaknai bagaimana kita sebagai jemaat Guntur bersyukur akan penyertaan Tuhan. Sehingga walaupun di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, kita masih bisa merayakan dengan kebaktian pada saat ini. Ibu Saudara, tema dari kebaktian kita adalah lalang di tengah gandum. Saya percaya kita semua pernah mengalami ketika kita sedang makan dengan enaknya. Misalnya kita bayangkan ketika kondisi sekarang kan masih belum banyak orang yang berani untuk makan langsung ke tempat makan. Katakanlah suatu saat ketika kondisi sudah relatif jauh lebih aman, kita ingin makan nasi campur. Mau yang di Kelenteng, mau yang di Gardu Jati, yang di mana lah yang kesukaan kita. Kita sudah menunggu waktu ini karena beda makan pesan dengan online dengan makan di tempat langsung. Kita udah mempersiapkan diri dengan sukacita, mungkin bawa keluarga, kita makan bersama-sama, makan nasi campur. Ketika kita makan dengan lahapnya, kita merasakan itu sate babi gitu ya, itu samcan yang begitu nikmat. Tapi ketika sedang asik mengunyah, tiba-tiba kita merasakan ada benda lain, benda asing yang terkunyah. Yang biasa kita juga suka alami kalau lagi makan, suka ada kekunyah sesuatu. Ya, batu akik, nggak mungkin ya Ibu Saudara ya, nggak mungkin batu akik gede gitu. Kerikil. Misalnya kita sedang menikmati dengan enaknya, tiba-tiba
kekunyah juga, bersamaan dengan terkunyahnya samcan itu terkunyah juga kerikil. Walaupun itu kecil dibandingkan dengan melimpahnya nasi campur itu dan juga rasanya yang enak, tapi kebayang kalau benda yang sangat kecil seperti kerikil itu, benda asing itu terkunyah. Ya, bayangkan tadi kita lagi semangat, lagi senang, lagi makan dengan nikmatnya karena sudah bisa makan di tempat langsung, tapi rasa dari nasi campur yang sangat nikmat itu mungkin dengan sekejap bisa berganti dengan mood kita yang turun karena kekunyah kerikil. Mungkin kita bisa jadi, nafsu makannya berkurang ya. Yang jadi bertambah adalah nafsu amarah. Kenapa bisa si kerikil ini yang terkunyah oleh kita? Ya, benda asing ya saudara, apapun itu bentuknya, walaupun kecil, walaupun kelihatannya sepele, itu kalau misalnya masuk ke dalam diri kita, ya kayak tadi kekunyah, tiba-tiba ada kerikil, atau mata kita kelilipan sesuatu yang sangat kecil, kita akan merasa terganggu. Kita akan merasa tidak nyaman. Tetapi mungkin tidak banyak yang bisa kita lakukan. Tapi intinya adalah sesuatu hal yang kecil sekalipun, kalau itu sangat mengganggu, itu bisa berpengaruh besar buat kita. Itulah makna dari lalang di tengah gandum. Karena kalau dari segi jumlah, mungkin jumlah lalang ini nggak terlalu banyak sebenarnya. Tetapi itu mengganggu. Karena dalam proses pertumbuhan, ketika benih-benih gandum itu ditaburkan, maka benih itu akan berusaha untuk menjadi gandum yang baik. Pasti dia dirawat dengan baik oleh pemiliknya. Tetapi ketika ada lalang di tengah-tengah gandum, itu akan sangat mengganggu pertumbuhan. Mungkin saja sari-sari makanan yang seharusnya berdampak baik untuk pertumbuhan dari gandum itu menjadi direbut kurang lebih oleh lalang ini. Tetapi yang menarik dikatakan di situ bahwa dalam perumpamaan lalang di antara gandum, sang tuan itu ketika ditanya oleh pelayannya ataupun hamba-hambanya, ayat 27 dan juga ayat 28, ketika ditanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Artinya buat si hamba-hambanya ini mau melihat bahwa dengan keberadaan lalang di tengah gandum ini bisa menyebabkan sesuatu hal pertumbuhan yang kurang baik untuk gandumnya. Tetapi si pemilik mengatakan jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Jadi menarik sekali, jangan dicabut dulu, karena bisa saja ketika lalang itu dicabut justru ada efek yang juga kurang baik untuk gandum itu. Sehingga ada waktunya ketika dituai, nah barulah ketahuan. Bisa dikumpulkan terlebih dahulu lalang-lalangnya untuk diikat lalu dibakar, dipisahkan ibu saudara. Dan ketika pada saat ini kita juga menghayati karya Tuhan untuk gereja kita, GKI Guntur. Dalam pertumbuhan jemaat, mungkin Opa dan Oma nih yang sudah lanjut masih mengingat betul ketika dulu gereja kita seperti apa. Mungkin bangunannya belum kayak begini, mungkin jumlah jemaatnya juga belum terlalu banyak. Mungkin ada tantangan yang dirasakan pada saat itu, tantangan yang baik datang dari luar maupun dari dalam. Itu seperti lalang yang mengganggu proses pertumbuhan iman. Kalau yang zaman sekarang dalam proses sebagai gereja, faktor eksternal bisa saja bentuknya misalnya adanya ancaman radikalisme. Lalu juga adanya beberapa sentimen negatif dari pihak luar terhadap gereja misalnya. Kalau sekarang kita masih harus membiasakan diri kebaktian online, kita harus menyadari juga bahwa mungkin warga di sekitar, karena kita berada di perumahan ibu saudara ya, bukan di tengah
jalan besar, jalan utama. Kita berada di tengah perumahan, pasti ada rasa kekhawatiran kalau suatu saat gereja akan kembali membuka ibadah on-site-nya. Ada juga hal-hal seperti itu. Mungkin ada penolakan. Lalu juga ada hal-hal yang sifatnya internal dari dalam. Dalam konteks pelayanan, mungkin ada orang-orang yang sudah mulai jenuh karena sudah melayani sekian puluh tahun. Kejenuhan, kebosanan itu muncul. Mungkin juga ada keengganan untuk melayani. Orang-orang yang baru mungkin enggan ketika melihat adanya orang-orang lama yang melayani lalu kemudian jenuh. Ada berbagai macam faktor yang bisa diibaratkan sebagai lalang di tengah-tengah pertumbuhan Jemaat GKI Guntur yang sudah mencapai 65 tahun. Tetapi kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan melalui penjelasan yang dikatakan dalam firman Tuhan. Kalau tadi murid-murid Tuhan Yesus bertanya, minta supaya Tuhan Yesus menjelaskan arti dari perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Kita bersyukur kalau dalam segala proses apapun itu, pertumbuhan kita senantiasa dikawal istilahnya oleh Tuhan. Ketika kita bisa terus bertumbuh bersama, kita tidak bisa memungkiri bahwa mungkin ada juga orang-orang yang dalam konteks pengalaman hidupnya, dalam pelayanannya mengalami kesulitan. Atau mungkin juga ada orang-orang yang terang-terangan punya motivasi yang salah di dalam pelayanan atau dalam kehidupan bersama jemaat Guntur. Tapi kita tidak perlu takut dan khawatir. Kita percaya Bapak Saudara, ada satu bagian yang sangat simpel, ada ungkapan atau istilah. Kemanapun kita pergi, kita tidak akan pernah bisa terhindar dari dalam tanda kutip orang-orang yang menyulitkan. Ya, kemanapun kita pergi. Saya mengalami misalnya ketika dulu saya di masa kecil saya di daerah Pondok Gede, bertetangga ya ada saja yang aneh-aneh gitu. Yang tiba-tiba datang ke rumah minta tolong, ternyata ini kakak adik. Ya, kakaknya lagi ngejar adiknya pakai golok, bisa bayangkan ya. Takut dia bersembunyilah ke rumah kami begitu ya. Kakaknya di luar dengan membawa golok. Ngeri kan itu kan istilahnya. Ini satu keluarga. Ketika misalnya saya tinggal di Bandung, saya sempat tinggal di Jalan Soka. Ada juga permasalahan misalnya ada rumah di depan rumah yang saya tinggali itu, rumah yang biasa disewa oleh orang-orang dari Jakarta, misalnya atau dari luar kota gitu ya. Lalu biasanya Sabtu tuh pada kumpul banyak sehingga ketika Minggu saya mau berangkat kebaktian, tertutuplah tempat pagernya gitu ya, sehingga saya tidak bisa keluar gitu. Ada saja. Dimanapun kita pergi, kita tidak bisa terhindar dari katakanlah orang-orang yang menyulitkan. Dan itu sudah menjadi sebuah bagian yang Tuhan ingatkan. Akan ada lalang, tapi jangan mempengaruhi proses pertumbuhan kita sebagai gandum-gandum yang nantinya akan dituai secara baik. Ketika kita misalnya terbiasa melihat orang lain yang jadi jenuh, saya juga jadi jenuh kalau kayak begitu. Ada orang yang misalnya punya motivasi pelayanan yang kurang baik, kita lalu ikut-ikutan punya motivasi yang kurang baik. Tuhan ingin supaya sebagai anak-anak Tuhan yang proses pertumbuhannya itu sungguh-sungguh dijaga oleh Tuhan, kita dapat menunjukkan keteguhan hati, keteguhan iman. Dalam kepentingan yang sangat luar biasa, kalau tadi Tuhan Yesus menjelaskan, ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih itu adalah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Ketika saat ini kita masih di dalam kondisi yang tentunya tidak kita inginkan ya, situasi pandemi yang kita masih harus berjaga-jaga dengan sangat luar biasa. Kita bisa menjumpai juga orang-orang yang seolah-olah tidak peduli dengan orang lain. Ya, masalah yang saya lihat dari bagaimana sikap orang atau kecenderungan sikap orang di tengah pandemi adalah misalnya orang yang berkata begini, saya mah nggak apa-apa kalau saya ketularan, kalau saya dipanggil Tuhan saya siap. Masalahnya bukan kalau saya ketularan, tapi masalahnya kalau kita tidak tahu bahwa kita menulari orang lain. Itu yang harus kita pikirkan. Masalah diri kita mah memang iya,
Gimana pun caranya, kalau waktu Tuhan ya sudah, tapi setidaknya kita sudah punya andil dalam menjaga supaya kita tidak menyebarkan lebih banyak virus itu tanpa kita ketahui begitu ya kepada orang banyak. Ada sebuah sikap yang bertanggung jawab dan itu real di tengah-tengah ulang tahun GKI Guntur saat ini. Inilah lalang yang sedang dihadapi. Ketika sikap kita terhadap kenyataan COVID ini tidak tepat, maka kita bisa terpengaruh dan bukan menjadi gandum yang bertumbuh dengan baik, tapi malahan menjadi lalang yang justru mengganggu gandum-gandum yang lain, lalang yang justru mengganggu pertumbuhan yang lain. Kita menjadi figur yang lebih jahat malah, dan tentunya itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Biarlah kita mau tetap memiliki semangat untuk melayani. Kalau Tuhan sudah memberkati GKI Guntur, kalau saat ini kita masih dengan segala keterbatasan untuk menjalani kehidupan iman kita, kehidupan pelayanan kita, kita bersedia untuk jalani. Kita tunjukkan bahwa inilah proses pertumbuhan. Ya, walaupun 65 tahun kalau misalnya manusia ya, kalau kita umur 65 tahun mah mungkin udah bukan pertumbuhan lagi gitu. Kalau pertumbuhan biasanya kan ke atas. Ini mungkin kita pelebaran gitu kalau sudah 65 tahun ke atas. Tapi kita percaya bahwa sebagai gereja ya berbeda. Gereja ini masih akan terus bertumbuh. Dan pertumbuhan itu bukan hanya dilihat dari misalnya nanti kita juga bersyukur kalau rumah sebelah sebentar lagi bisa menjadi bagian dari GKI Guntur, tapi itu juga bukan perjalanan yang mudah. Bukan hanya oh iya Guntur mah sukses, dari mana ukurannya? Tuh beli ini, dulu kan beli window, lalu sekarang beli kencana. Wah, bukan dari situ. Tapi ukurannya adalah dari bagaimana anak-anak Tuhan ini sebagai gandum-gandum yang dijaga, dirawat dengan baik, tidak terpengaruh oleh lalang-lalang. Malahan, ya ini satu bagian, satu insight yang sangat penting. Sebagai gandum bukannya terpengaruh dari lalang yang sifatnya merusak, tapi sebagai gandum kita, sebagai manusia justru bisa mempengaruhi lalang-lalang yang negatif ini. Bukan kita yang terpengaruh jadi jelek, bukan kita yang terpengaruh jadi males, jadi tidak mau melayani, tapi justru mungkin Tuhan bisa memakai kita ya dalam proses pertumbuhan gereja kita ini. Justru kitalah yang berdampak positif bagi mereka yang mungkin awalnya punya niat negatif. Kita yang justru bisa mengajak mereka. Kita yang justru bisa dalam tanda kutip menyadarkan mereka tentang bagaimana seharusnya kita bersama-sama melayani Tuhan. Sehingga pertumbuhan umat Tuhan di jemaat ini boleh sungguh-sungguh dirasakan menjadi berkat dalam berbagai macam aspek. Walaupun itu tidak mudah. Walaupun kalau kita misalnya masih harus menempuh perjalanan yang lebih lama lagi, kita tetap bersedia. Karena kita percaya dalam proses itu Tuhan tuh tidak akan mencabut dulu, tapi nanti ada waktunya. Nah sekarang ini anggaplah kita masih punya waktu, Ibu Saudara, untuk terus bertumbuh, untuk terus mendekatkan diri, mendapatkan sari-sari makanan yang benar melalui firman Tuhan, supaya siapa tahu kita bisa mengubah lalang-lalang ini. Siapa tahu gereja dengan berbagai macam karyanya bisa mengubah berbagai macam cara pandang yang buruk dari orang lain di luar kita. Dan siapa tahu kita dengan sikap kita yang positif, kita bisa mengubah juga hati orang lain yang negatif. Sehingga pada saatnya tidak perlu ada yang dicabut, tidak perlu ada yang dibakar, karena semuanya akan dituai, karena semuanya positif, semuanya berbuah, semuanya menghasilkan. Tentu itu yang kita inginkan sebagai bagian secara keseluruhan dari Jemaat GKI Guntur. Kita tetap berkarya dengan apa yang kita bisa lakukan pada saat ini. Di tengah segala keterbatasan, jangan pernah berhenti berkarya, Ibu Saudara. Karena selain itu memuliakan Tuhan, pasti juga akan ada efek positifnya. Ya, walaupun kecil nggak apa-apa. Efek positif untuk orang lain yang bisa orang lain rasakan. Tentu akan sangat indah kalau keberadaan kita walaupun kekurangan, kesulitan masih bisa menjadi berkat buat orang lain. Biarlah kita tetap setia untuk melayani Tuhan di GKI Guntur. Kita juga mau tetap fokus
sampai nanti pada saatnya kita sudah bisa misalnya beraktivitas seperti biasa di gereja ini, kita juga tetap mau mengingat orang lain melalui segala sesuatu yang kita lakukan. Selamat merayakan ulang tahun yang ke-65 untuk GKI Guntur. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Marilah kita mempersatukan diri dengan gereja di segala abad dan tempat, dengan bersama-sama mengaku iman kita. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Doa syafaat akan disampaikan oleh Pendeta Iwan Sentoso, dan nanti juga akan kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kembali kami datang pada saat ini mengabdi tata kudus-Mu ya Bapa. Dalam kesatian kami memanjatkan syafaat kepada Engkau. Pertama kami mengucapkan syukur dan terima kasih Bapa, kalau kami tetap ada seperti ada saat ini. Ini semua karena kuasa, kasih, dan pemeliharaan dari Tuhan yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Bapa atas berkat anugerah-Mu ini. Pada saat ini Bapa, kami mau bersama-sama bersepakat memohon pada Engkau. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai. Kami berdoa Bapa untuk situasi politik, keamanan, kestabilan, dan juga situasi ekonomi dari negara kami. Biar di tengah-tengah pandemi yang sedang kami hadapi saat ini, kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan boleh terus diberikan kepada bangsa dan negara kami melalui tangan-tangan para pejabat kami, dari presiden hingga eselon yang paling rendah di bawah. Tolong mereka Bapa, pakai mereka, biar apa yang mereka boleh putuskan, mereka sungguh-sungguh memberikan kebijakan demi bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa Bapa untuk para politikus negara kami, agar mereka juga boleh sungguh-sungguh sadar dan juga mau bersama-sama bahu-membahu membangun dan mengatasi situasi COVID yang sedang kami hadapi pada saat ini. Kami berdoa juga untuk para aparat negara kami, TNI dan Polri. Tuhan pakai mereka, Tuhan pelihara mereka, dan juga Tuhan jaga mereka, sehingga mereka dimampukan mengawal dan memelihara bangsa dan negara ini. Secara khusus kami berdoa Bapa untuk para tenaga-tenaga medis yang telah Kau tempatkan di tengah-tengah negara dan bangsa kami. Tuhan juga terus mau lindungi para dokter, para perawat yang harus menangani para pasien dari COVID ini. Tolonglah mereka semua, berkatilah mereka semua, agar mereka boleh tetap ada dalam kondisi yang prima dan baik. Kami juga berdoa Bapa untuk gereja-Mu. Kami mau bersyukur karena ulang tahun yang boleh kami rayakan di tahun ini. Walaupun di tengah-tengah COVID yang sedang kami hadapi, Tuhan, biarlah melalui kebaktian yang berjarak ini kami juga boleh terus diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan ada dan tetap memelihara jemaat-Mu, gereja-Mu di GKI Guntur ini. Dan biarlah apa yang boleh kami kerjakan melalui kegiatan-kegiatan berjarak ini boleh terus menjaga dan memelihara iman kami kepada Engkau. Kami mau berdoa secara khusus untuk para saudara-saudara kami yang sedang berbaring sakit, yang mengalami sakit tua maupun juga sakit karena berbagai penyakit yang mereka idap.
Tuhan berkati obat-obatan, Tuhan berkati tangan-tangan dokter yang mereka pakai. Secara khusus kami berdoa Bapa untuk mereka yang mengalami pandemik pada saat ini. Tuhan juga mau jamah mereka, beri kekuatan pada mereka dan penghiburan pada mereka. Kami juga tidak lupa Bapa pada saudara kami yang mengalami PHK. Tuhan juga mau berkati mereka. Tuhan mau buka tingkap langit-Mu, memberikan hikmat pada mereka, sehingga mereka dapat jalan keluar dari situasi yang sedang mereka hadapi pada saat ini. Secara khusus kami berdoa Bapa untuk para pengusaha di gereja kami dan juga di seluruh yang ada di kota Bandung dan juga negara kami. Tuhan, begitu banyak keterpurukan yang mereka hadapi karena situasi COVID ini. Tolonglah mereka, berilah hikmat pada mereka, berilah kemampuan pada mereka agar mereka juga dimampukan terus mengasah dan menggali usaha-usaha pekerjaan yang harus mereka gumuli dan geluti pada saat ini. Kami juga ingin berdoa Bapa untuk semua panitia penggalangan dana untuk rumah kencana. Satu, Tuhan juga mau berkati mereka agar apa yang mereka kerjakan boleh sungguh-sungguh bertangga pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tolonglah kami Bapa di tengah-tengah COVID ini agar mereka juga dimampukan untuk melunasi pembelian rumah di Kencana 1 ini. Tolong kami semua Bapa, karena kami mau mengakhiri doa kami ini dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kini tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-9 dan ke-10 yang berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jemaat dan simpatisan GKI Guntur, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dengan cara yang pertama, dengan cara mentransfer ke nomor rekening BCA nomor 777 0333 363 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Yang kedua, dengan cara scan QR Code untuk aplikasi dompet digital seperti Dana, OVO, GoPay, dan lain-lain, seperti yang tertera di layar. Yang ketiga, atau Bapak Ibu bisa menaruh persembahan di dalam amplop
Lalu amplop bisa dibawa ke Sekretariat GKI Guntur pada jam kerja. Kami menyiapkan kotak khusus untuk persembahan. Yang keempat, khusus untuk persembahan Rumah Kencana 1. Jemaat Tuhan dapat mentransfer ke nomor rekening BCA nomor 777 1922 213 atas nama Gereja Kristen Indonesia Jabar. Jemaat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini atas segala berkat dan karunia yang Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, di HUT GKI Guntur yang ke-65 ini, di tengah pandemi ini, kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Tuhan, terimalah persembahan kami ini. Inilah yang dapat kami berikan dengan rela dan tulus hati. Ajar kami terus untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, dan agar kami dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Pakailah persembahan ini untuk perluasan pelayanan gerejamu di dunia ini. Terima kasih Bapa untuk segalanya. Kami panjatkan doa syukur ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sudah matang
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Syukur kepada Allah, Kristus Sang Kepala Gereja memimpin kita semua, keluarga besar GKI Guntur, sehingga kita boleh menapaki usia yang ke-65. Mari bersama kita menyanyikan Happy Birthday Guntur. Happy birthday Guntur, happy birthday Guntur, happy birthday, happy birthday, happy birthday Guntur, happy birthday Guntur, happy birthday Guntur, happy birthday, happy birthday, happy birthday Guntur. Panjang umurnya, Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami mengucap syukur Engkau selalu memimpin dan memakai kami gerejamu GKI Guntur untuk melayani, berkarya, dan untuk mengabarkan kabar baik di dunia ini, khususnya di lingkup kota Bandung. Bapa, di usia yang ke-65 tahun ini kami ingin bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Dan kami sebagai gereja ingin terus memohon bimbingan penyertaan Tuhan ketika kami harus menapaki hari-hari yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Mampukan kami sebagai umat Tuhan, keluarga besar GKI Guntur, untuk dapat berkarya, bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang selalu memberkati kami, dan kami menyerahkan kehidupan bergereja kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Kristus Sang Kepala Gereja, kami berdoa dengan penuh ungkapan syukur. Amin.
Bagi kami, GKI Guntur bukan hanya sebuah gedung tempat kami beribadah, tapi GKI Guntur adalah tempat kami bertemu bersama, tertawa bersama, belajar bersama, dan saling bertukar cerita. Hehe, iya, udah kayak keluarga sendiri. Dan kali ini, kami mau berterima kasih dan bersyukur serta mengucapkan Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun GKI Guntur. GKI Guntur. GKI Guntur. GKI Guntur. GKI Guntur. GKI Guntur yang ke-65. 65. Tuhan Yesus memberkati. Mari melanjutkan pelayanan kita bersama untuk memuliakan nama Tuhan saja. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday Guntur yang ke-65. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. And many more. Jemaat GKI Guntur yang kami kasihi, 65 tahun sudah usia GKI Guntur. Sebagai gereja yang ramah, marilah kita Melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Kami atas nama Komisi Perlawatan mengucapkan Dirgahayu GKI Guntur. Tuhan memberkati. Happy birthday. Happy birthday GKI Guntur. Happy birthday Guntur. Komisi Pelayanan Kasih GKI Guntur mengucapkan selamat ulang tahun Guntur. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun GKI Guntur yang ke-65. Semoga GKI Guntur semakin berkembang dan bertumbuh dan selalu menjadi berkat bagi setiap orang. Dirgahayu GKI Guntur. Jaya selalu. Segenap jemaat dan pengurus GKI Guntur Bajang Berung mengucapkan Selamat hari ulang tahun untuk GKI Guntur. Selamat ulang tahun untuk GKI Guntur. Selamat ulang tahun untuk GKI Guntur. Semoga dengan pertambahan usia semakin setia dalam pekerjaan Tuhan. Untuk melayani, memuridkan, dan menyaksikan kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan tetap semangat di dalam pelayanan.